Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yaitu Stoikisme. Sebagai sebuah aliran filsafat, Stoikisme lahir dari seorang tokoh bernama Zeno sekitar 311 tahun sebelum Masehi. Aliran Stoikisme berisi tentang ajaran hidup yang sederhana, pasrah. Selain itu, Stoikisme juga membahas tentang dialektika dan retorika. Latar belakang pemilihan judul Filosofi Teras sendiri tak lepas dari sejarah Stoa yang berarti teras. Konon dulu Zeno memberikan ceramah kepada orang-orang Yunani kuno tentang Stoa di teras rumah. Oleh sebab itu, judul buku dalam bahasa Indonesianya Filosofi Teras. Nah, sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan update dari kami. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada filosofi teras. Pertama, kunci kebahagiaan ala filosofi teras. Buku ini menjelaskan tentang kunci kebahagiaan adalah menerima semua pemberian alam semesta. Artinya, pemberian alam adalah sesuatu yang sudah kita miliki hari ini, bukan sesuatu yang masih dalam angan-angan. Maka kebahagiaan sejati dalam pandangan Stoikisme adalah ketika orang bisa menikmati hari ini tanpa adanya kekhawatiran untuk masa depan. Bila orang bijak akan menerima dan menjalani segala takdir tanpa mengharapkan apa yang tidak menjadi haknya, maka orang pintar sebaliknya. Ia selalu memiliki rencana dan angan-angan yang tinggi. Ada hal-hal di bawah kendali kita. Ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Salah satu kutipan dalam buku Filosofi Teras ini mengajarkan satu kebijaksanaan hidup tentang merasa bahagianya dengan hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dan jangan pernah mencari kebahagiaan dari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya, yang tidak dapat kita kendali adalah jenis kelamin, kondisi saat kita lahir, cuaca, bencana, dan peristiwa-peristiwa alam lainnya. Selain itu, pandangan orang lain, kekayaan, dan kesehatan juga merupakan bagian yang sepenuhnya bukan bagian dari kendali kita. Orang bisa saja mencari kekayaan dan menjaga kesehatan, namun tidak ada daya dan upaya pun yang menjamin orang tersebut dapat sehat dan kaya selamanya. Hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan atau menjalani hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Kedua, arti filosofi teras dalam kehidupan. Pertemuan Henry Manampiring dengan aliran filsafat Stoikisme bukanlah hal kebetulan. Hal ini terjadi pasca ia mengalami fase sulit dalam hidupnya dengan menderita depresi. Sejak saat itu, Henry bolak-balik menemui psikiater untuk dapat mencari solusi atas apa yang ia hadapi. Akhirnya, ia menemukan sebuah bacaan yang menjelaskan tentang filsafat Stoik. Filsafat Stoiklah yang membawa Henry menemukan semacam oase yang merubahnya menjadi manusia yang selalu positive thinking, tidak lagi ambisius, dan perfeksionis. Namun banyak orang menyalahartikan kata pasrah pada keadaan. Dalam filsafat Stoikisme, menerima sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan adalah tujuan utama.
Sehingga seandainya pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, maka kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Maka bagi penganut filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah tidak rasional. Inilah yang membedakan filsafat pada umumnya dengan filsafat ala Zeno. Sehingga filsafat Zeno tidak mendapatkan kritikan dari para pemuka agama karena membawa manusia ke dalam kebijaksanaan hidup. Lewat buku Filosofi Teras, Henry mampu membawa kajian filsafat Stoikisme kembali ke permukaan, sebab secara umum memang jarang terdengar. Bahkan filsafat Stoikisme lebih dahulu daripada agama Nasrani ataupun Islam. Bagi ajaran Stoikisme, hambatan terbesar orang tidak mampu bahagia karena terlalu memikirkan masa depan, sehingga lupa untuk menikmati hari ini. Seperti dalam kutipan, mereka kehilangan siang karena mengharapkan malam, dan malam berlalu dengan berat karena takut fajar. Kadang keinginan dan harapan yang tak dikelola dengan baik akan memunculkan keputusasaan. Keputusasaan inilah yang menurut ajaran Stois berbahaya karena akan memunculkan kelemahan. Ketiga, korelasi filosofi teras dan era digital. Menelaah Stoikisme menjadi salah satu hal yang penting di era digital kini. Sebab di era digital dan kemampuan teknologi, banyak orang yang sebenarnya memiliki jiwa yang rapuh dan sedang tidak baik-baik saja. Meski tidak ada perang fisik, namun tsunami teks melalui berbagai platform media sedang kita alami setiap hari. Modernitas tak selamanya menumbuhkan hal-hal positif. Kini perang melawan hoax, fake news, desepsi, bullying, komentar-komentar para netizen, buzzer, dan lain-lain. Belum lagi permasalahan dunia nyata berkaitan dengan hidup, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang kiranya membuat orang mengalami stres dan depresi. Apalagi di media sosial kita hanya melihat hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan. Entah teman sedang makan-makan dan jalan-jalan. Kadang permasalahan di atas jika tidak dikelola dengan pikiran yang jernih dan ketenangan jiwa akan membuat kita depresi dan merasa orang paling sengsara.